Ya ini kan inisiasi dari Pak Gubernur ya. Concern beliau terhadap seluruh kabupaten kota sudah launching untuk Nyaka Indung yang kita laksanakan di Cianjur waktu itu. Ada tupoksinya gitu ya, seperti itu, jangan sampai ada lansia yang terlantar dan sebagainya. Karena kan bukan hanya tugas ASN sebetulnya betul. Perda ini kan untuk seluruh masyarakat kita juga. Perbincangan Jabar Nyaka Indung ini hanya boleh indung saja atau ada mungkin bapak yang kesulitan juga boleh dibantu atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Oke, Akang Teteh kembali lagi di episode terbaru dari Ajib Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Noneng Komaraningsih, SEMAP. Beliau adalah sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Ibu, izin kita hari ini akan berbincang-bincang terkait program terbaru dari Gubernur kita, Pak KDM. Terkait dengan Jabarnya Nyaka Indung. Tapi mungkin sebelum kita menyelami topik lebih dalam, boleh dong Bu perkenalkan diri ke Akang Teteh. Ibu Noneng Komaraningsih ini lalu apa sih program-program Dinsos saat ini? Boleh Ibu silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noneng Komara, Kepala Dinas Sosial Pemprov Jawa Barat. Yang paling utama dari fungsi kita itu adalah bagaimana masyarakat yang perlu perhatian khusus untuk kesejahteraan sosial ini nanti akan meningkat fungsinya di masyarakat. Nah, bisa bersosial lagi gitu, seperti itu. Jadi ada anak terlantar dari bayi ini ya, dari bayi, anak terlantar, remaja, kemudian wanita mandiri ini ada beberapa. Jadi ada yang perlu perhatian khusus supaya mereka bisa lebih berfungsi lagi di masyarakat. Kemudian pengemis kita menyebutnya ya, kemudian pengemis, kemudian juga anak jalanan, kemudian juga lansia gitu ya, lansia. Karena Jawa Barat ini cukup besar, dari 50 juta penduduk kita itu 5 jutanya lansia. 5 jutanya lansia ya, dan 2,6-nya lansia ibu-ibu. Nah, gitu. 2,6 juta, angka yang cukup fantastis ya, Bu. Betul. Jadi kita itu memiliki 17 panti ya, atau sekarang namanya GRIA gitu. GRIA. Dari GRIA itu dari yang difabel itu baik fisik maupun mental gitu. Kemudian juga yang tadi anak-anak terlantar, orang-orang terlantar, kemudian juga termasuk yang sakit, yang fakir miskin atau yang kurang mampu. Kemudian sakit gitu, jauh dari katakanlah RSHS atau di Kota Bandung ke rumahnya, sehingga kita mempunyai rumah singgah seperti itu. Oh, ada rumah singgah juga di Dinsos. Namanya Rengganis, rumah singgah humanis gitu. Bu, dengan banyaknya skop kategori seperti tadi, Bu, itu kalau dari segi GRIA tadi ada 17 ya, Bu? 17. Itu tersebar di seluruh wilayah Pemprov Jabar atau seperti apa, Bu? Misalkan lansia. Lansia itu ada UPTD lansia itu ada 4 satpol, ada di Ciparai, di Karawang, kemudian di Garut gitu. Kemudian yang di Pabel pun ada yang di Cimahi, ada yang di Sangkurjaya. Sangkurjaya itu Sumedang, batasan Indramayu, seperti itu. Anak-anak juga begitu, dari beberapa tempat. Oh, berarti memang skop pelayanan sangat luas ya? Iya, se-Jawa Barat. Oke, nah Bu, sekarang kalau misalnya tadi membicarakan tentang lansia nih Bu, kita akan nyambung ke program Pak Gub itu tentang Nyaka Indung. Kalau program itu sendiri secara umum seperti apa sih Bu programnya? Ya ini kan inisiasi dari Pak Gubernur ya. Concern beliau terhadap Indung gitu, dan kelihatannya beliau sangat menghormati ibu gitu ya. Sangat concern sekali. Sangat concern sekali.
Nah, ini adalah program dari ASN kita. ASN di Jawa Barat di Pemprov Jabar sama ASN Kabupaten Kota. Dengan kabupaten kota juga Kabupaten ya? Kota. Alhamdulillah ya dukungannya luar biasa ya ke Pak Gubernur sehingga seluruh kabupaten kota sudah launching gitu. Sudah launching untuk Nyi Aka Indung. Walaupun kami sekarang masih memantau ya, apakah mereka sudah sampai posisi mana. Tapi kalau di Jawa Barat sendiri, kita kan membangun sebuah aplikasi sederhana di Dinsos itu supaya memudahkan dari teman-teman dan kita bisa meregistrasi dengan baik gitu. Ada kita nyebutnya Renyahdung. Renyahdung, betul. Registrasi ya. Registrasi Nyi Aka Indung seperti itu. Jadi kalau lihat dari sana sampai saat ini itu sudah 12.300-an ASN yang mengikuti program. Iya, meregistrasi dengan ibunya karena kan kita juga di Renyahdung itu memberikan nama-nama lansia yang terdaftar di kita, silahkan pilih. Kalau misalkan juga kan banyak teman-teman ada di lingkungan terdekat saya dan sebagainya seperti itu. Memang pas kemarin juga di launching di saat disosialisasikan begitu ngecek ternyata sangat bagus sekali ya Bu. Renyahdung ini begitu diklik daerah terdekat langsung keluar semua data indung-indung yang memerlukan bantuan. Wah berarti ini datanya oke gitu. Alhamdulillah ya karena itu juga jadi tantangan ya. Tantangannya itu saya belum punya nih siapa dari mana gitu. Kemudian kita masukkan list dari ibu-ibu itu dari lansia ini di dalam Renyahdung ini. Siap Ibu. Nah kalau begitu berarti awalnya gimana sih Bu? Boleh diceritain sedikit tentang latar belakangnya muncullah programnya Aka Indung ini. Nah apa yang melatar belakangnya? Itu tadi sebetulnya adalah inisiasi Pak Gubernur ya. Concernnya beliau terhadap ibu gitu seperti itu dan kemudian pengen se-Jawa Barat dan kemudian kita koordinasi dengan seluruh kabupaten kota, seluruh kabupaten kota dan kemudian launchinglah Nyi Aka Indung yang ada yang kita laksanakan di Cianjur waktu itu. Iya waktu itu ya, di Cianjur. Di Cianjur. Nah kemudian yang menjadi tantangannya kan bagaimana konsistensinya kan ya. Betul, konsistensi itu yang akan menjadi cukup sulit ya Bu ya. Nah itu karena kalau jangan sampai hanya selesai di launching gitu ya seperti itu. Setelah itu selanjutnya bagaimana gitu. Nah itu jadi kita siapkan dan tentu saja kolaborasi dengan banyak pihak terutama dengan BKD ya karena monitoringnya kan nantinya di BKD gitu karena ASN-nya ini ya seperti itu. Jadi launching sudah waktu itu kemudian kita juga kalau payung hukum kita kan sangat jelas dari sejak undang-undang sampai ke perdanya kita punya gitu. Sudah ada ya Bu? Ada. Secara payung hukum ya secara payung hukum sudah ada. Ini menjadi implementasi dari perda yang sudah kita punya itu betul karena di perda itu adalah mengatur bagaimana kita menghormati, bagaimana kita mengapresiasi, bagaimana kita mensantuni gitu dari orang-orang yang sudah berjasa ini kepada kita seperti itu sehingga dengan inisiasi dari Pak Gubernur dan kemudian payung hukumnya sudah jelas, sudah siap dan kemudian juga memang di Dinsos pun ada tupoksinya gitu ya seperti itu jangan sampai ada lansia yang terlantar dan sebagainya seperti itu. Oke Bu. Nah kalau dengan berlangsungnya program ini kan sudah berlangsung ya Bu ya? Sudah sebulan mungkin? Sebulan ya sekitar sebulan. Kalau masuk ke sistem ya. Masuk sistem udah sebulan. Nah untuk tujuan utamanya sendiri itu apa sih Bu? Tujuan utama dari program ini? Ya itu tadi kita kan punya kewajiban untuk Nyi Aka Indung ya untuk mengapresiasi, untuk mensantuni seperti itu dan ini wadahnya gitu. Dan ini wadahnya dan harapannya ASN yang memberi contohnya. Oh, ASN jadi sebagai garda terdepan ya Bu ya. Karena kan bukan hanya tugas ASN sebetulnya betul. Perda ini kan untuk seluruh masyarakat kita juga. Terus terang kalau Dinsos terbantu sangat gitu ya, terbantu dengan ini karena kan jadi banyaklah yang agen-agennya mungkin betul, ya Bu ya. Seperti itu. Kan harapannya bukan hanya ASN nantinya.
jadi seluruh masyarakat Jawa Barat bahkan Indonesia ya, Iya. karena kan undang-undangnya pun ada mengenai lansia. Bagaimana kita harus menghormati para pendahulu Lansia. gitu lansia kita ya. Dan kemudian kita juga tadi konsistensinya jangan sampai tidak konsisten dan kelanjutannya seperti apa gitu ya. Iya. Kemudian ya ada kita buat aplikasi sangat sederhana sebetulnya hanya supaya untuk meregistrasi Pendataan saja. ya. Kemudian di BKD kan ada monitor Betul. setiap Dikombinasikan iya, dengan setiap sebulan ya dengan pelaporannya. betul pelaporannya supaya terpelihara gitu ya, Iya. terpantau terus ke program ini. Dan kemarin juga kita memberikan Pak Gub memberikan hadiah kepada 4 orang yang dengan video terbaik. Oh betul, kemarin itu Dinsos mengadakan lomba ya. Iya di hari Lomba terkait lansia. dengan konten Jabarnya Aka Indung ini Iya ya. betul. Nah itu gimana Bu? Antusiasme dari ASN sendiri apakah bagus? Bagus. Waktunya memang tidak Iya karena tidak waktu panjang. itu memang sangat mepet ya. Sangat Bu, ya. mepet, tapi surprise karena banyak juga yang ikut dan ternyata yang viewernya itu yang sangat banyak. Kan salah satu penilaian yang menilai Diskominfo ya. Ya. Nah, salah satunya yang memfilternya juga yang viewernya banyak itu dan teman-teman kita dibantu dengan Diskominfo juga ya Bu. Iya betul. Kita kolaborasi larinya dengan banyak pihak yang menilai videonya, kita yang mengkolek dan sebagainya gitu. Nah kemudian kemarin 4 orang pemenang. 4 orang pemenang. Ya. Dan Memang- bagus-bagus itunya videonya nanti mungkin bisa ditayangkan. Ya, kemarin itu memang ngecek begitu diumumkan lomba tersebut, tapi memang jadwalnya sangat pendek. Betul. Dan waktu itu kalau nggak salah terpotong libur panjang ya, Iya Bu, ya. betul. Jadi Iya karena pendek itu karena ada libur. ada libur panjang, jadi aduh mau ikutan tapi telat karena Iya. jangka waktunya pendek. Mungkin apakah akan ada lagi Bu ke depan? Kelihatannya akan lanjut ya karena itu juga keinginan dari Pak Gubernur kemarin juga. Yaudah nanti kasih hadiah di sana gitu ya di hari lansia gitu seperti itu. Tapi kan tidak menutup nanti di mana ulang tahun Jawa Barat misalkan bisa, seperti betul, itu ya. betul. Bisa lebih jauh Lebih mungkin meriah lagi waktunya ya mungkin, betul. untuk dan lebih banyak pengikutnya nanti. Baik Bu. Nah kita kembali lagi Bu dari Ya. tadi lomba. Mungkin kalau untuk secara penerima bantuannya, Ya. spesifikasinya itu ada khusus nggak sih Bu penerimanya? Apakah memang kalau dulu itu di awal-awal sempat ada perbincangan Jabarnya Aka Indung ini hanya boleh indung saja atau ada mungkin bapak yang kesulitan juga boleh dibantu atau seperti apa nih Bu? Kalau Ya, untuk penerimanya Ya kalau sejauh ini masih indung. indung. Masih indung karena kan tadi indung saja lansia itu 2,6 juta. Itu saja sudah sangat banyak Ya, Bu, udah sangat banyak. Kalau kriteria khusus itu tidak ya, karena maksudnya tidak spesifik gitu Ya. seperti itu. Hanya lansia, nggak jauh juga dari rumah ASN-nya, karena supaya memudahkan ASN-nya memberikan perhatian, ya kan seperti itu. Kemudian juga diutamakan yang rentan miskin seperti itu. Jadi kan bantuan itu terasa ya seperti itu. Kemudian juga diutamakan yang lansia tunggal, artinya sendiri gitu seperti itu. Jika memiliki keluarga juga termasuk keluarga yang rentan miskin ya diutamakan ke sana gitu. Diutamakan ke sana supaya kita bisa yang miskinnya juga terbantu gitu ya. Program kemiskinan kita juga dan dari segi ASN pun tidak terberatkan mungkin tidak ya, terberatkan dan juga untuk ASN juga silakan saja bentuknya seperti apa sampai saat ini masih dibebaskan ya Bu ya sampai saat ini. Karena mungkin kalau dicek dari waktu aplikasi Renyah Dung itu kan ada radius ya Bu, bisa kita pilih betul. radius. Nah mungkin ini memang target dari Dinsos juga untuk agar konsistensi ya Bu ya. Semakin dekat jarak mungkin semakin mudah untuk menyambangi atau membantu indung-indung tersebut gitu ya Bu ya. Ya karena yang paling banyak dikhawatirkan oleh ahli dan sebagainya adalah pemerhati ya. Ini bisa konsisten gak? Jangan hanya ramai di depannya aja gitu. Satu concern ya berarti itu ya Bu ya, konsistensi gitu. Oke Bu. Kalau untuk dari program ini sendiri seperti yang tadi Ibu udah bilang,
itu hanya untuk ASN saja yang bisa berpartisipasi atau mungkin masyarakat umum saya juga mau sebenarnya gitu, bisa nggak sih Bu? Sampai begini, program ini sebetulnya bukan hanya untuk ASN. Berarti ini Oh, sebenarnya terbuka Iya, ya? cuma karena kan kita mengelola yang di ASN ya. Jadi sistemnya ini untuk ASN. Tapi kemarin saya diundang oleh salah satu organisasi besar gitu, dan mereka juga punya panti sendiri. Kami mau melaksanakan programnya Kak Indung. Tapi Bisa juga. lansianya yang ada di panti kami ya itu kan disilahkan saja gitu, seperti itu. Itu bukan ASN juga seperti. Oh, jadi bisa ya Bu ya, mau dari perusahaan atau masyarakat umum biasa Betul. Harapan Pak Gubernur kan semuanya jadinya kan berpartisipasi. Iya, berpartisipasi. Hanya yang di kita ya itu hanya ASN tuh, karena kan sistem kita ya hanya ASN yang ada di sana, yang di apa namanya sistem kepegawaian kita. Kepegawaian ya, di kinerja kita kan sudah dimasukin ya Bu. Betul. Ya? Oke. Nah kalau seperti yang Ibu sudah bilang tadi, mungkin salah satu tantangan terbesarnya itu adalah konsistensi Bu. Ya. Nah kalau dari segi teknis nih Bu, ada tantangan lain nggak sih Bu? Yaitu yang pertama, teman-teman itu tidak selalu tahu ada lansia di mana yang memerlukan seperti itu ya. Itu kita siapkan list dari lansia yang ada di wilayah-wilayah kita. Kemudian tadi konsisten nggak kita melaksanakan ini, jadi pantauan atau monitoring kan sudah masuk ke sistem kepegawaian kita. Artinya kan itu sudah harusnya sudah masif gitu ya, udah masif pelaporan dan sebagainya. Kemudian juga dalam event-event seperti Hari Lansia kemarin, Halun seperti ya, itu di Halun, itu kita juga men-spill itu ya untuk lanjutan atau bukan lanjutan, reward juga gitu untuk teman-teman yang berpartisipasi di Kak Indung. Tuh, seperti itu. Dan tentu saja selanjutnya adalah kan masih cukup banyak ASN yang belum. Nah, mudah-mudahan sih setelah mendengar ini mungkin ya makin banyak gitu yang tergerak. Ya, kemudian di Renyah-Dung pun ada fitur sendiri yang untuk teman-teman kabupaten. Kabupaten kota pun termasuk kota, di dalam tetapi aplikasi. Tidak sedetail yang kita, jadi lebih ke rekap ya. Ke rekap di Tasik berapa sih ASN yang sudah ikut, di Cianjur berapa yang sudah ikut gitu. Ada fitur rekap itu. Total partisipasi ASN secara keseluruhan di Jawa Barat nanti bisa terdata ya Bu ya. Betul. Kalau misalnya untuk ASN Pemprov Jabar sendiri nih Bu, memang masih belum diwajibkan secara utuh, atau memang ini sifatnya sukarela atau gimana tuh Bu? Apakah nanti ke depan diwajibkan atau memang ini kesadaran masing-masing ASN? Iya, sebetulnya kalau di TRK-nya kan jadi instruksi khusus pimpinan. Betul. Ya. Jadi kewajiban, tetapi tidak wajib berapa. Nah itu sepertinya, atau bagaimana bentuknya. Kita membuat kisi-kisi sih, kalau misalkan bisa datang itu memberi perhatian, cerita dan sebagainya, dan juga memberi santunan gitu, seperti itu ya. Dan juga di laporannya itu kan disebutkan per bulannya si santunannya apa gitu, seperti itu ya di laporannya, seperti itu. Dan itu menjadi nilai yang baik kan di TRK kita ya, di sistem kita. Tapi tidak harus sekian, maksimal sekian, minimal sekian, tidak ada kewajiban seperti itu, tidak ada ya. Lebih ke bagaimana dengan kemampuannya dia punya perhatian gitu ke Indung ini. Ayo bareng-bareng lah gitu ya Bu ya, kita selamatkan Indung-Indung ini. Baik Bu. Bu, kalau misalnya dari awal program ini diluncurkan, saya tuh ngelihat di konten-konten media sosial tampaknya cukup disambut baik sama masyarakat terkait program ini. Nah, di kabupaten kota sendiri itu seperti apa sih Bu antusiasnya? Apakah sekarang udah berjalan total atau misalnya masih mengikuti prosesnya atau seperti apa Bu? Ya alhamdulillah, kalau lihat launchingnya setiap kabupaten kelihatannya ya sudah melakukan launchingnya Kak Indung, walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda tiap daerah. Ya, tiap daerah. Tetapi programnya sebetulnya itu gitu, seperti itu. Nah, cuma mereka masih
teman-teman juga mereplikasi dari Renyah Dung ini. Oh, programnya pun di aplikasinya ini karena untuk memudahkan juga mereka. Ya, walaupun ada juga yang kami membuat ini sendiri ya, ada juga yang seperti itu. Harapan kita sih mereka segera merekap gitu ya, merekapnya, walaupun bagaimana juknisnya, bagaimana tahapannya itu diserahkan kepada daerah masing-masing. Oh, secara teknis mah kita menyerahkan kembali ke daerah. Karena kan ada kebijakan berbeda-beda ya, Bu ya. sebagainya. Mungkin di tiap daerah pun dari segi sosiokulturalnya, dari segi mungkin geografisnya ya, Bu ya. Oke, jadi secara teknis mah itu diserahkan lagi kepada di kabupaten kota ya. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri berarti tahapan pemonitoring kegiatannya seperti apa, Bu? Apakah dari hanya aplikasi Renyah Dung saja atau mungkin ada evaluasi berkala gitu, Bu, ke daerah tertentu gitu? Ada seperti itu atau enggak, Bu? Kalau registrasinya di Renyah-Dung. Nah, tapi kemudian juga rekap total itu di Renyah-Dung itu kita menerima juga. Tetapi untuk monitoring daily, misalkan tidak boleh aja kan, setiap minggu juga boleh. Rekapan ya kan? Seperti itu. Silahkan. Tetapi kalau pantauan terhadap ASN lebih di teman-teman di BKD gitu ya. Pantauan terhadap masing-masing karena laporannya. Iya betul BKD. Jadi kita kolaborasi lah banyak pihak, karena juga ada pemberdayaan perempuan kan di dinas ya. Juga ya, Bu ya. Berarti ini cukup banyak dinas terkait yang mendukung program ini, Bu. Ya, tentu saja kalau mendukung kayaknya semua dinas mendukung ya. Tetapi kemudian yang terlibat menjadi lead dalam teknisnya gitu kan Biro Kesra juga support, P3 AKB support gitu. Cuma tadi registrasinya ada di kita karena kebetulan kita punya datanya gitu, dan kemudian juga kita kan harus ada ujungnya ya, output berapa sih, kalau bisa sampai ke nilai gitu ya, seperti itu, berapa yang menerima manfaat yang menerima manfaat tersebut. Dan harapan kita kan ada graduasi ya, graduasi itu yang ini keluar dari gitu. Before afternya ya, gitu. Bu ya, mungkin keluar dari garis miskin misalkan seperti itu. Atau mungkin tingkat kebahagiaannya meningkat mungkin ya, Bu ya, bisa ya. Jadi harus ada indikator jelas mungkin. Indikator keberhasilannya. Oh, baik. Nah, kalau memang dengan berbagai indikator itu saat ini sudah terhitung belum sih, Bu? Memang mungkin programnya baru sebulan sih ya, Bu ya, tapi udah ada gambaran mungkin terbaca, udah ada sedikit perubahan nih, atau capaian program ini seperti apa, ada nggak, Bu? Ya, kalau di Renyah-Dung lebih lihat total ASN ya. Karena di sana juga bisa terlihat ASN itu ada yang 2. Satu ASN. Bisa lebih dari satu ya, lebih betul dari ya, satu seperti itu. Tetapi untuk berapa dia memberi dan sebagainya itu kan di sistem di BKD. Jadi kalau mau merekap nanti kita minta ke BKD. Bantuan BKD seberapa sih teman-teman sudah benar-benar menindaklanjuti gitu ya. Menindaklanjuti atau konsistennya. Jangan-jangan lupa bulan ini ingat, bulan depan lupa. Nah itu seperti itu ya. Konsistensi balik lagi ya, Bu ya, konsistensi program ini. Nah, Bu, kalau dari Ibu sendiri kan ASN bermacam-macam nih, Bu, dari Pemprov Jabar dan di berbagai daerah. Ada kisah-kisah tertentu nggak sih, Bu, dari ASN-nya sendiri, atau misalnya memang dari para ibu yang menerima manfaat dari program ini? Iya, kalau lihat di videonya ini juga ya, haru biru juga gitu. Haru biru juga bagaimana ASN ini mengekspresikan gitu, nyaah Kak Indungnya gitu. Kalau lihat videonya mungkin lebih ini ya, lebih renyuh gitu ya. Seperti itu. Di hari-harinya bagaimana ternyata orang-orang yang dekat kita, radius kita yang tidak terlalu jauh juga sangat banyak pemerlu ini gitu. Dan itu sebelumnya mungkin tidak terdeteksi ya, Bu. Kita kan merasa baik-baik saja gitu ya. Padahal apa yang kita, tapi kemudian tangga kita tiba-tiba kok nggak jauh dari kita tuh ada orang yang memerlukan ini dan sebagainya. Dan kemudian di balik ceritanya juga misalkan dengan keterlantarannya atau tadi ya
yang sendiri dan Betul. sebagainya seperti itu. Itu penuh cerita, namanya manusia ya, seperti itu. Yang cerita, dan teman-teman kelihatannya happy dan benar-benar mengekspresikan dirinya gitu dalam membantu para lansia ini, dalam menyantuni dan lebih ke memberikan kasih sayang lah, seperti itu ya. Seperti itu, karena ya mungkin kesibukan bekerja dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak bisa dipungkiri ya, Bu, ya, kalau untuk yang itu. kita lalui ya jalan itu saja gitu ya, yang dari rumah kantor ya semuanya seperti baik-baik saja Baik-baik gitu. saja. Nah, begitu lihat daftar kan, Betul. Akang juga lihat daftar ternyata gening ini ya. di sekitar Di sekitar kita seperti itu banyak ya, ya gitu benar. Ini yang mungkin tidak kita sadari. Iya, ya. dan tidak menyangka, oh dia tinggal di tempat yang seperti ini gitu. Dan masih di lingkungan yang sama Iya, gitu. gitu kan, kita tidak mengira seperti itu. Dan ternyata juga banyak juga yang memang diterlantarkan tuh juga banyak gitu kan. Ditelantarkan Iya, ya, Bu ya. seperti itu. Memang kondisi ini sulit ya, Bu ya, di sangat luas kompleks Iya. gitu ya, Bu ya, masalahnya ini. Tapi mungkin dengan adanya program ini sedikitnya bisa membantu ibu-ibu tersebut Iya. ya. Dan ASN jadi nyari kan. Betul. Jadi ASN pun aware, Iya. ternyata lingkungan kita mungkin bisa dibilang tidak baik-baik saja gitu ya. Dengan adanya program ini tersadarkan. Masih banyak lah gitu yang perlu perhatian ya. Betul. Nah, Bu, kalau untuk rencana jangka panjangnya sendiri, Bu, dari program ini seperti apa, Bu? Apakah nanti ada tahap selanjutnya dari jabarnya AHK Indung, mungkin jabarnya AHK Bapak atau dan lain sebagainya? Ya, mungkin ya, tidak hanya AHK Indung, tetapi sampai saat ini untuk AHK Indung itu menjadi prioritas. Dan kedepannya harapannya tidak hanya ASN Jawa Barat dengan penduduk yang sangat besar itu harusnya menjadi optimal. Kalau ini kan 50 juta. Ya. Katakanlah yang sekarang yang bekerja, angkatan kerja kita aja 26 juta. Setengahnya. Nah, lebih dari setengahnya. Lansianya 5 juta. Harusnya sudah bisa tercover. Harusnya beres ya, Bu. Beres. Maksudnya ya tertolong Ya, dengan urusan angka yang lansia begitu. terlantar tidak ada lagi, harusnya gitu. Betul. Seperti itu. Kalau semuanya masif gitu ya melaksanakan gagasan dari Pak Gubernur ini. Betul. Jadi mungkin dengan tema gotong royong ya, Bu ya, sebenarnya masalah-masalah sosial ini harusnya bisa dengan tidak bisa dibilang mudah juga, tapi mungkin setidaknya tidak berat gitu ya, Bu ya. Dan sendiri-sendiri, dan kemudian juga tidak ada patokan kan, tidak ada kewajiban berapa, dan kemudian juga mungkin bisa menghiasi media sosialnya di antara yang lain-lainnya gitu ya. Betul. Karena kan sekarang ya semuanya kan ingin masuk ke media ya, semua kegiatan. Betul. Kegiatan itu kegiatan yang sangat cantik kalau menurut saya, di antara wisatanya atau mukbangnya dan sebagainya. Kemudian saya juga ngurus lansia ini, kalau menurut saya itu menjadi dinamika di kontennya yang menjadi sangat variasi dan sebagainya ya. Konten yang sangat positif juga ya, Bu ya. Seperti itu harapannya juga influencer kalau punya gitu, semua influencer Jawa Barat nih punya betul. Nih punya apa indung yang diasuhnya kan, mungkin bisa menjadi influence, menjadi pengaruh, mungkin bukan hanya ya Jawa Barat, Indonesia, ya, dunia. Iya betul. Di antara dia mukbang ya kan, saya dengan ibu asuh saya gitu. Oh iya betul. Apakah belum ada, Bu, ke arah sana gitu? Mungkin selanjutnya akan kita menjaga konsistensi itu, kita undanglah suatu saat ya para influencer ini supaya bisa gemaknya lebih semakin nyaring lagi. Semakin nyaring, iya. Itu. Okay. Karena kan ada segmen ya. Betul. Ya kan? Tetap ya, Bu, ada segmen itu. Oke, ini 2 terakhir, Bu. Maka Ibu ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat Jawa Barat, Bu, terutama para ibu mungkin untuk terkait program ini, mangga, Bu, pilih ada.
pesan-pesan khusus. Baik ya, terutama buat ASN yang belum nih. Nah, mudah-mudahan dengan mendengar sekarang ya, sebetulnya media cukup banyak gitu yang menyampaikan program ini, dan mudah-mudahan ASN-nya kan kita dengan ASN baru berapa Kang? 57.000 ya? Total mungkin sekitar 57.000. Artinya kan masih ada total ASN tuh yang belum, yang di Jawa Barat pun. Ya. Nah, mudah-mudahan lebih tergerak lagi gitu, lebih tergerak lagi untuk bagaimana kita mengekspresikan diri, menyaah Kak Indung, dan kemudian juga bukan hanya menyelesaikan atau melaksanakan regulasi kita, perda kita, undang-undang kita, tapi juga tentu saja sesuai dengan ajaran agama kita seperti itu ya. Dan apalagi yang ibunya sudah tidak ada gitu seperti itu, itu kan mungkin ini menjadi pengusir rindu kita gitu seperti itu. Kemudian juga ternyata ada kepuasan, ada kebahagiaan yang sangat terasa gitu dengan program ini, dan dirasakan juga oleh teman-teman. Ternyata gitu, bahkan ada yang saya mau nyari lagi gitu deh, ada yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan peningkatan kebahagiaan ini bisa dirasakan oleh semua ASN. Nah, yang belum pun gitu, yang belum itu jadi tergerak hatinya. Dan kemudian juga tadi bukan hanya ASN mungkin sebagai pilot lah ya, atau katakanlah sebagai triggernya seperti itu, tetapi kemudian masyarakat Jawa Barat juga bisa melaksanakan hal ini. Jadi tadi 5 juta lansia itu sudah selesai. Gitu. Sudah selesai. Dalam arti semuanya ada yang menyantuni, ada yang mengasihi, ada yang tidak membiarkan mereka sendirian seperti itu. Itu Kang. Aduh, keren banget ini ada program, jadi sangat, walaupun disambut baik oleh masyarakat, sangat positif ya Bu ya. Ada harapan apapun nih ke depan, mungkin di berapa periode ke depan, semoga mungkin apakah Jabar menjadi lebih baik dari keadaan sosial, atau mungkin ada harapan khusus Bu dari Dinsos sendiri? Ya, kita penduduk terbanyak. Ya. Kalau bicara Indonesia ya 50 juta ya. Pastinya juga masalah sosialnya itu terbanyak. Nah, kerawanan sosial ini juga terbanyak. Seperti itu. Tadi yang saya sampaikan, yang pemerlu dari pelayanan kesejahteraan sosial ini kan cukup banyak tadi. Sebetulnya tadi kalau modal sosial kita kuat, seluruh insan Jawa Baratnya yang banyak itu juga megang 1 atau 2 dari rawan sosial ini, kelihatannya lebih mudah teratasi. Harapan saya nantinya tidak hanya ke Indung gitu, tapi ke difabelnya juga. Iya, ke difabelnya juga. Kemudian Pak KDM kan sekarang ke anak-anak yang juga rawan sosial ya. Rawan sosial gitu. Harapannya sih semua yang rawan sosial ini bisa teratasi. Jadi penduduk yang banyak itu bukan jadi masalah gitu, tetapi menjadi solusi buat masalah kita. Jadi yang rawan-rawan sosial atau pemerlu pelayanan, karena bukan hanya orang Jawa Barat kan. Ketika ada orang luar yang kemudian di Jawa Barat terlantar, atau kemudian dia menjadi menderita atau miskin dan sebagainya di Jawa Barat, itu menjadi tanggung jawab kita sampai dia dikembalikan tentunya ya. Ada juga di kita itu program mengembalikan gitu, atau kadang-kadang bertukar juga seperti itu. Nah, mudah-mudahan Kak Indung menjadi pencetusnya atau menjadi akselerator. Iya, menjadi stimulus untuk bagaimana orang masyarakat dengan rawan sosial ini bisa teratasi. Baik Ibu. Nah Kang Teteh, berarti dari berbagai pembahasan tadi, program Jabarnya Kak Indung yang diinisiasi oleh Pak Gubernur kita, Pak KDM, program yang sangat baik dengan program
yang ditargetkan bukan hanya untuk ASN Jabar, tapi mungkin ke depan masyarakat Jabar pun bisa mengikuti, sehingga mungkin keadaan sosial dari masyarakat Jabar sendiri bisa terselesaikan ya Bu ya, dengan lebih cepat dan lebih optimal. Nah Kang Teteh, Ibu hatur nuhun sekali sudah dapat hadir di Ajib Podcast ini. Aduh, di tengah kesibukannya. Oke, baik Ibu. Jangan lupa like, subscribe, comment, and follow sosmed dari BKD dan tim Sos Jabar. Kang Teteh, sampai ketemu lagi di Ajib Podcast ASN Jabar. Ikut bicara. Oke, terima kasih ya Kang Teteh.